Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas kalian sebagai seorang pelajar dengan baik dan tepat waktu. Bersama Bu Aulia Ika Sadewi, pada video kali ini kita akan membahas tentang stop prokrastinasi. Adapun tujuannya yaitu agar kalian mengetahui tentang prokrastinasi dan kalian mengetahui cara untuk menghindarkan diri dari prokrastinasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, mari kita simak bersama video berikut ini. Harus ngerjain tugas matematika nih, besok dikumpulin. Santai, baru jam 7. Lagian soalnya cuma 5 kok. Tinggal main HP dulu Ini dia drama Korea terbaru yang aku tunggu. Akhirnya tayang juga. Nonton Aduh, jam berapa nih? Udah jam 8. Aduh, kerjain dulu, nanti habis ini nonton lagi, oke? Gimana ya cara ngerjainnya? Susah banget sih. Pusing. Nanti dulu ngerjainnya. Main HP aja dulu, biar nggak pusing. Nonton lagi lanjut nonton dramanya. Aduh. Ya ampun, udah 9:30. Belum ngerjain. Udah ngerjain ini. Aduh, ngantuk banget. Baik, itu tadi kalian sudah menyaksikan videonya. Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Apa yang dapat kalian ambil atau kalian simpulkan dari video tersebut? Nah, kita semua tentu pernah kan menunda mengerjakan sesuatu, tapi kalau terlalu sering itu bahaya loh. Bisa jadi prokrastinasi. Lalu apa sih yang disebut dengan prokrastinasi itu? Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan, seringkali karena sesuatu ini menimbulkan hal negatif atau perasaan yang kurang menyenangkan. Lalu, kenapa sih prokrastinasi itu bisa terjadi? Prokrastinasi bisa terjadi karena yang pertama,
orang tersebut merasa memiliki banyak waktu. Bisa jadi karena seseorang merasa mempunyai banyak waktu sehingga dia berpikir bahwa sesuatu itu tidak perlu dikerjakan sekarang. Santai masih ada banyak waktu kok, besok kan juga bisa. Nah, keesokan harinya dia juga berkata demikian, sehingga tidak terasa mendekati deadline dan waktunya ternyata hampir habis, bahkan sudah kehabisan waktu. Yang kedua, prokrastinasi itu terjadi karena seseorang itu merasa takut gagal. Hal ini itu sering terjadi kepada orang yang perfeksionis. Jadi dia ingin melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga dia takut untuk memulai, akhirnya dia tidak memulai sama sekali. Yang ketiga, prokrastinasi itu bisa terjadi karena seseorang merasa kewalahan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Seseorang yang merasa kewalahan dengan tugas yang diberikan bisa jadi menunda-nunda untuk mengerjakannya karena mungkin dia berpikir tugas itu terlalu berat, terlalu membebaninya, terlalu susah, sehingga dia lebih memilih untuk menunda mengerjakannya. Dan akhirnya, prokrastinasi menjadi obat penawar untuk keluar dari perasaan tidak menyenangkan tadi. Meskipun sebenarnya khasiatnya ini sangatlah sementara, karena toh akhirnya kita harus menyelesaikan tugas tadi kok yang kita tunda. Karena kita akan terus dihantui rasa terbebani, rasa bersalah apabila tugas tersebut belum selesai. Kalau sudah seperti ini, kira-kira ada dampaknya nggak sih? Jelas dong, tentunya ada kan? Kira-kira apa sih dampak prokrastinasi itu? Yang jelas memang prokrastinasi itu tidak baik untuk diri kita. Karena bisa menyebabkan kita bisa merasa kecewa terhadap hasil tugas yang kita kerjakan karena memang tidak maksimal. Jelas selama kita menunda pekerjaan, kita membuang waktu sia-sia. Dan karena kita terlalu dikejar waktu, karena terus-terusan menunda, sehingga di akhir ketika kita mengerjakan, kita akan merasa sangat berat dan terbebani. Bisa jadi prokrastinasi ini menyebabkan kita merasa lebih tertekan, karena seolah-olah waktu itu habis. Karena kita membuang waktu di awal, dan kita menumpuk tugas itu di akhir. Jadi waktu deadline-nya semakin pendek, dan tugasnya itu semakin menumpuk. Merasa lebih tertekan, bukan? Nah, kalau sudah seperti ini, saatnya kamu berubah. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari prokrastinasi ini? Bagaimana caranya agar kita bisa stop prokrastinasi? Sebenarnya banyak pilihan, di antaranya yaitu yang pertama, kalian harus mencari tahu akar penyebab prokrastinasi. Mencari akar penyebab prokrastinasi ini bisa dengan kita menanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa ya saya bisa menghindari tugas ini? Kenapa sih tugas ini membuat perasaan saya nggak enak? Ketika kamu sudah paham akar masalahnya, maka kamu akan dengan lebih mudah bisa menemukan solusinya. Kamu akan lebih terampil dalam mengatasi emosi negatif tersebut atau perasaan yang tidak menyenangkan tadi, dan harapannya nanti kamu tidak akan menunda dalam mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu ubah cara pandang kamu terhadap tugas. Coba ubah cara pandang kamu terhadap tugas. Yang semula harus mengerjakan menjadi mau mengerjakan. Menurut penelitian, perubahan kata ini berpengaruh loh terhadap semangat kamu dalam mengerjakan tugas. Jadi kata-kata itu lebih bisa mensugesti hal-hal yang positif sehingga kita akan bisa memulai mengerjakan tugas. Dan harapannya tidak menunda dalam pengerjaan tugas. Yang ketiga yaitu lupakan kesempurnaan. Karena memang sejatinya bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Jadi yang perlu dilakukan adalah mulai mengerjakan tugas. Kuncinya adalah kerjakan, kerjakan, dan kerjakan. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Kamu bisa menciptakan lingkungan yang nyaman saat mengerjakan tugas,
sehingga kamu tidak merasa terganggu. Misalkan saja dengan menjauhkan dari medsos ataupun gadget yang memang tidak diperlukan. Seperti HP, ketika kita berada di dekat HP, kita fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notifikasi, ada WA misalkan dari temennya, runding, terus buyar deh konsentrasinya. Kita beralih ke HP, kita buka HP-nya, kita scroll, nggak terasa ternyata menghabiskan waktu sudah berjam-jam, sehingga tugas kalian tertunda. Harapannya dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, kalian bisa tenang dan fokus dalam mengerjakan tugas. Ada seorang tokoh yang berpendapat, yaitu Abraham Lincoln, pernah bilang, "When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad." Menurut saya ini benar dan saya sangat setuju. Setelah produktif seharian, kita merasa lega, otomatis kita merasa lega, senang, puas, dan tidak merasa terbebani. Tapi sebaliknya, jika memang kita menunda mengerjakan sesuatu, maka akan bisa memunculkan perasaan-perasaan negatif, seperti rasa khawatir, rasa dikejar-kejar deadline, was-was, tidak tenang, cemas, dan lain sebagainya. Saat kamu mampu menyelesaikan tugas kamu dengan baik, nah di saat itu silahkan kamu boleh kasih reward buat diri kamu. Misalkan dengan menonton film kesukaan atau film favorit kamu, berjalan-jalan bersama keluarga, menikmati makanan favorit kamu, dan yang lain sebagainya. Prokrastinasi bukanlah sesuatu di luar kontrol kamu. Kamu mampu untuk memilih, menunda, ataupun maju. Demikian video tentang stop prokrastinasi, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.